Entah istilah apa yang bisa menggambarkan kekejian seorang Priguna Anugrah Pratama. Dalam sepekan, dokter residen PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung itu memperkosa 3 wanita. Priguna yang sedang menjalani pendidikan dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin menggunakan obat bius yang dipelajarinya untuk memuluskan aksi bejatnya. Pelaku bahkan tahu betul mana ruangan yang aman dia gunakan untuk mengeksekusi korban. Awalnya, tersangka Priguna Anugrah Pratama memperkosa 2 orang pasien berusia 21 dan 31 tahun pada tanggal 10 Maret dan 16 Maret 2025 di ruangan lantai 7 Gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Modus pelaku memberikan obat bius kepada kedua korban dengan dalih tes alergi obat. Setelah korban tak sadarkan diri, pelaku memperkosanya. 2 hari usai peristiwa itu, yaitu 18 Maret 2025, pelaku kembali memperkosa FH 21 tahun. FH adalah korban ketiga yang sedang menunggu orang tuanya dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pelaku membawa korban FH ke ruangan yang sama yang digunakan oleh pelaku terhadap korban pertama dan kedua. Ketiga korban Priguna Anugrah sama-sama diberikan obat bius oleh pelaku sebelum pelaku memperkosa korban. Ironis, ilmu kedokteran yang dimilikinya justru digunakan untuk pemuasan birahinya. Ia bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengingkari sumpah jabatan sebagai seorang dokter. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kalau kita lihat paket pengantar mengenai dialog utama kita tadi, kita sebenarnya sepakat ya bahwa profesi dokter itu adalah profesi yang sangat mulia. Ya. Tapi jika ada oknum yang kemudian mencederai profesi dokter ini, ya tentu masyarakat atau publik geram ya. Betul. Selama ini kan kita sedikit-sedikit berobat, ingin sembuh ke dokter, ya kepercayaan, trust kita ke dokter. Tapi dengan kasus ini itu mencederai kepercayaan itu. Tidak hanya korban yang dirugikan, tapi juga dunia medis ikut tercederai. Nah, kita akan bahas apakah sebenarnya yang salah dari kasus ini. Apakah sistem pengawasan atau etik kedokterannya? Yang pasti orangnya udah salah ya. Iya, ini individunya emang udah tapi salah. Tapi maksudnya ada variabel kesalahan lain yang mendukung perbuatan dari oknum dokter ini. Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita perkenalkan dulu narasumber kita. Di studio sudah ada Mas Reza Indragiri Amril, psikolog forensik. Selamat pagi Mas Reza. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan secara daring juga kita sudah terhubung dengan Dr. Slamet Budiarto, Ketua PBID. Selamat pagi Dok. Pagi dokter. Selamat pagi. Ya, dan nanti juga kita akan tersambung juga dengan Dokter Gigi Mirza Mangkianom, ini dokter influencer ya, yang juga merupakan dokter gigi. Yang membantu menyuarakan gitu ya kasus ini. Chat-chat dari kakak maupun adik korban begitu. Dokter Mirza Mangkianom. Betul. Nanti kita akan hubungi lagi, namun kita ke Dokter Slamet terlebih dahulu. Dokter Slamet, bagaimana sebenarnya ID menyikapi kasus dari dokter residen Priguna Anugrah ini, Dok? Apa saat ini sikap ID yang sebetulnya? Ya, terima kasih. Yang jelas kan dokter tersebut melakukan perbuatan kriminal yang mencoreng nama profesi kedokteran, melanggar sumpah dokter, mencoreng Ikatan Dokter Indonesia sebagai anggota, dan melakukan perbuatan yang asusila yang sangat merugikan pasien dan keluarganya, sehingga ini mengutuk perbuatan tersebut. Dan tentunya kita sudah jelas lah kalau terhadap personnya adalah perbuatan kriminal yang harus dihukum. Yang kedua adalah tempatnya. Saya melihat kronologisnya itu kok sangat mudah sekali membawa pasien sendiri ya dari lantai UGD ke lantai 7 tanpa ada pengawasan CCTV dan lain-lain yang harusnya dipantau selama 24 jam. SOP mendapatkan obat, SOP membawa pasien tanpa perawat, itu menurut saya rumah sakit juga harus ikut bertanggung jawab ya. Begitu Pak.
Baik, nah ini kabarnya juga ID tengah mempertimbangkan ya soal pemecatan dari oknum dokter tersebut. Seperti apa perkembangannya, Dokter Slamet? Ya ini kan masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan ya, sudah tersangka. Kita menunggu hasilnya dari nanti hukum apakah sudah menyatakan dia bersalah, tapi proses di ID sudah berjalan karena kan semua pelanggaran, semua perbuatan kriminal kan harus melalui proses. Sama halnya semua profesi lain lah. Profesi wartawan, profesi lain pasti kan kalau salah melalui proses. Dan ID sudah proses itu. Ya, baik. Kita ke Mas Reza. Mas Reza, ini kan seorang dokter dan kalau kita lihat bahwa untuk menjadi seorang dokter ini tidak gampang. Nah, kenapa bisa seseorang yang memiliki kelainan kejiwaan, kelainan seksual ini, narasi polisi begitu? Iya, narasinya seperti itu kan diungkapkan ada kelainan begitu. Kemudian bisa lolos menjalankan pendidikan dokter. Apa yang salah? Apakah proses rekrutmen dari dokter itu ada yang salah begitu? Kita itu acap kali punya ekspektasi yang berlebihan terhadap yang namanya proses seleksi dan perekrutan. Demikian pula ekspektasi yang overdosis terhadap yang namanya psikotes. Anggaplah seorang calon dokter atau profesi apapun sudah menjalani proses seleksi dan perekrutan dan ada psikotes yang sangat ketat di dalamnya. Tetapi kondisi psikologis manusia fluktuatif, dinamis. Kadang naik, kadang turun, kadang stabil, kadang kurang stabil, kadang normal, kadang kurang normal, kadang baik, kadang buruk. Jadi memang harus berkala tesnya ya? Tidak hanya tes yang sifatnya berkala, pengawasan harus terus-menerus. Karena itu dalam kasus-kasus semacam ini saya melihat, saya sepakat tidak cukup bagi kita hanya meninjau bahkan menyikapi atau bahkan menjatuhkan sanksi pada dimensi individunya, tapi juga harus ada penegakan mekanisme pertanggungjawaban terhadap institusi atau organisasinya. Contoh, pada dimensi individu dari pihak Polda Jabar mengatakan bahwa tersangka ini mengidap kelainan seksual. Polda Jabar kemudian juga menyebut sebagai gangguan jiwa. Saya tidak begitu bersepakat dengan posisi yang diambil oleh Polda Jabar. Tapi ini menunjukkan betapa ada persoalan pada aspek individu yang perlu didalami. Tapi juga pada dimensi organisasi. Di TV One saya berbincang dengan Dr. Nazar. Dokter senior yang sehingga saya juga pernah menjadi pengurus Ikatan Dokter Indonesia ya. Dia kepala biro hukum. Nah, dari diskusi itu saya simpulkan ada faktor pendorong dan ada faktor penarik. Push factor dan pull factor. Push faktornya adalah kondisi si individu. Tadi sudah kita tinjau. Pull faktornya apa? Ada dua. Pertama, Dr. Nazar mensinyalir bahwa 2 tahun belakangan ini yang namanya etik itu sudah hancur lebur. Kendor ya, semenjak ada regulasi ya. Mungkin tidak hanya etik pada aspek atau pada lingkup organisasi, tapi juga etik pada kehidupan negara kita. Gitu. Itu satu, aspek etik yang terbengkalai. Etika tidak lagi dijunjung sebagai sesuatu yang harus kita muliakan. Yang kedua pada aspek pengawasan. Baik pengawasan mungkin dari organisasi kah, dari tempat pendidikannya kah, atau dari rumah sakitnya. Nah kalau kemudian kita pertimbangkan dua dimensi ini, dua faktor ini, faktor pendorong dan faktor penarik, dimensi individu dan dimensi organisasi, maka mudah-mudahan kita akan bisa menekan kemungkinan peristiwa buruk ini terulang kembali di waktu yang akan datang. Tapi sekali lagi, kalau kita berfokus pada dimensi individu, tolong jangan menaruh ekspektasi yang kelewat batas terhadap seleksi perekrutan dan terhadap psikotes. Pengawasan seiring berjalannya profesi seseorang itu jauh lebih penting, jauh lebih efektif untuk menangkal terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Karena itu memang tidak mungkin terdeteksi begitu ya dalam sebuah perekrutan gitu. Kita tidak tahu, anggaplah ada gangguan jiwa yang dialami oleh oknum dokter jahat ini, sebagaimana dikatakan oleh Polda Jabar. Kita tidak tahu kapan gangguan kejiwaan itu muncul. Apakah kemarin sore, atau 2 tahun lalu, atau setelah tes misalnya, ya, ataukah psikotesnya terkelabui? Kan kita tidak tahu. Atau ada hengki-pengki kita yang membuat kemudian hasil psikotes berubah sedemikian rupa. Nah, sekali lagi, lebih andalkan pengawasan terus-menerus berkesinambungan, itu jauh lebih efektif. Mas Reza, ini juga yang menjadi sorotan. 2 korban lain dirilis sama Polda Jabar. Jadi ada 3 dan ternyata faktanya adalah modusnya sama, lokasinya sama.
Nah, kemungkinan tidak menutup kemungkinan akan ada korban-korban lainnya begitu ya, sesuai dengan yang pernah Mas Reza sampaikan begitu ya, bisa 5 mungkin atau bahkan 6 begitu. Nah, untuk pemberatan hukumannya juga ini diusulkan hukuman kebiri. Bagaimana Mas Reza menangkapi dengan Pertama, sanksi pidana bagi pelaku perkosaan berapa tahun? 20 tahun? 30 tahun? 50 tahun? Tidak, hanya 12 tahun. Kecuali maaf, seandainya ada korban yang sampai kehilangan nyawa, meninggal dunia, baru hukumannya bisa naik menjadi seumur hidup. Tapi selama korban masih hidup, ternyata hukuman kita hanya menjatuhkan hukuman 12 tahun saja. Padahal penderitaan korban bisa sepanjang hidupnya. Seumur hidup. Nah, satu ya, itu satu. Yang kedua, kalau kita baca cermat di dalam peraturan perundang-undangan yang kita punya, kebiri tidak diposisikan sebagai hukuman yang sifatnya retributif. Kebiri bukan sesuatu yang dilaksanakan untuk membuat seseorang mengalami kesakitan, mengalami penderitaan. Mata balas mata, sakit balas sakit, bukan retributif. Sepemahaman saya, kebiri diposisikan sebagai bentuk rehabilitasi. Beda loh ya. Kebiri sebagai sebuah bentuk hukuman yang menyakitkan, dengan kebiri sebagai sebuah tindakan untuk menyembuhkan, tentu punya dasar berpikir, praktek kerja, dan efektivitas yang akan berbeda. Saya katakan begini, ini mengingatkan saya pada diskusi saya dengan Ibu Khofifah semasa beliau menjabat sebagai Menteri Sosial. Ibu Khofifah mengatakan bahwa efektivitas kebiri itu terbukti di sekian banyak negara Eropa. Saya menimpali, saya katakan, efektivitas kebiri di sekian banyak negara Eropa dalam menekan tindak atau residivisme di kalangan predator seksual bukan semata-mata karena kebirinya ansih, tapi lebih dikarenakan kebiri dilakukan berdasarkan permintaan si predator. Jadi predator yang sudah mengalami pencerahan dari sisi berpikir, dari sisi moral, dia sekarang bisa menginsafi betapa perbuatan dia itu menyakiti sekian banyak orang. Di sininya sudah lurus, tapi maaf, di bawahnya belum. Sehingga dia minta tolong saya dikebiri agar proses koreksi dalam diri saya ini paripurna. Cara berpikir saya sudah terkoreksi, sekarang cara bereaksi tubuh saya yang juga tolong dikoreksi lewat kebiri. Nah, saya ulangi, berarti pada tataran yang paling mendasar, yang membuat efektivitas kebiri itu tinggi bukan semata-mata pada perlakuan terhadap fisik si predator, tapi kebiri dilakukan berdasarkan permintaan si predator. Permintaan mengindikasikan bahwa cara berpikir si predator sudah terkoreksi. Di Indonesia, aturan tentang itu abu-abu, bahkan cenderung vakum. Sehingga saya membayangkan kebiri di negara kita dipraktekkan sepenuhnya sebagai sebuah putusan hakim. Mengabaikan apakah terdakwa berkehendak atau tidak terkait dengan kebiri itu. Resikonya apa? Kalau seorang pesakitan, seorang predator dikebiri dan bertentangan dengan kehendaknya, justru akan bisa menjelmakan dia sebagai predator misopet. Predator yang justru semakin buas, semakin berbahaya. Berarti harus ada persetujuan dari predatornya sendiri? Dalam prakteknya di sekian banyak negara Eropa, efektivitas kebiri ditentukan karena dilakukan berdasarkan permintaan si terdakwa atau si terpidana. Tapi mungkin nggak akan ada permintaan itu dari kalau di Indonesia ya? Semestinya bisa saja. Saya ingat, saya menyaksikan rapat di Komisi 8 DPR RI antara seingat saya otoritas ID dengan DPR, terjadi perdebatan di situ. Karena seingat saya otoritas kedokteran menolak seandainya mereka diposisikan sebagai pelaksana kebiri, sementara kebiri tujuannya adalah retributif untuk menyakiti. Padahal dokter tujuannya apa? Menyehatkan, menyembuhkan, menyelamatkan, dan seterusnya. Baik, kita akan bergabung dengan Dr. Mirza Mangkuanom, sudah terhubung. Dr. Mirza, mungkin tadi sudah mendengar perbincangan kita dengan Mas Reza juga. Bagaimana menurut pandangan Dr. Mirza nih sebagai dokter influencer yang juga banyak mendapatkan DM-DM ya dari netizen terkait dengan kasus ini. Apakah hukuman yang seberat-beratnya ini dan juga ada wacana hukuman kebiri untuk dokter Priguna ini memungkin untuk dilakukan begitu? Tentu kalau dilihat dari aspek kebiadaban yang dilakukan,
Artinya tanpa mengindahkan aspek hukum yang berlaku di Indonesia dan lain sebagainya, tentu banyak masyarakat yang menginginkan Dokter Priguna ini dilakukan hukuman yang seberat-beratnya termasuk kebiri. Tapi tentu kemudian karena saya tidak mendalami hukum pidana, ya jadi tentu uh, harus berdasarkan pada peraturan hukum pidana. Apakah memang hukuman kebiri ini bisa dilakukan atau perlu dilakukan atau tidak? Tapi setidaknya bagi saya pribadi ini pencopotan yang bersangkutan dari dokter itu menurut saya itu adalah hal yang sangat memuaskan bagi banyak masyarakat karena masyarakat tentu takut terhadap orang-orang seperti ini yang berprofesi menjadi dokter, padahal dokter itu adalah profesi yang dianggap punya privilege untuk menyentuh dan memegang tubuh pasien atau tubuh orang lain dengan alasan pemeriksaan. Coba bayangkan kalau orang yang punya privilege seperti itu memiliki pola pikir yang sakit seperti itu kan tentu mengerikan. Yang kedua tentu terkait hukuman pidana tadi saya dengar dari Pak Reza maksimal 12 tahun penjara, mohon maaf dikoreksi kalau salah tadi. Nah, itu menurut saya apakah itu sudah cukup atau belum? Dan apakah yang paling penting adalah apakah sudah cukup untuk memberikan efek jera atau efek oh, takut bagi orang lain untuk melakukan hal serupa? Karena kan yang terpenting adalah jangan sampai karena hukuman ini dianggap terlalu ringan mungkin sehingga orang bisa saja melakukan ini gitu. Terima kasih. Oke, Dokter Mirza, tapi menurut Anda untuk apa ya? Kalau tadi kan sudah disampaikan juga oleh Dokter Slamet ya bahwa pengawasan rumah sakit ini juga perlu dipertanyakan begitu loh. Kok bisa rumah sakit kan harusnya ya 24 jam selalu ada orang tapi tidak ada pengawasan yang berarti begitu. Apakah Anda juga menyoroti bahwa pihak rumah sakit ini juga perlu dipertanyakan pertanggungjawabannya bagaimana nih? Apakah jangan hanya sekedar mengembalikan oknum dokter tersebut ke universitas, tapi juga ada tanggung jawab lebih yang bisa dilakukan baik itu lembaganya sendiri ataupun juga terhadap korban. Nanti Dokter Mirza dijawab ya usai jeda berikut, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan kasus perkosaan dokter residen PPDS di lingkungan rumah sakit merusak kepercayaan publik kepada dunia kedokteran dan pendidikan kedokteran. Itu tempat orang menyelesaikan problem kesehatannya. Artinya baru rumah sakit tempat yang dipercaya aman bagi pasien, aman bagi keluarga penunggu pasien. Sehingga audit terhadap orang yang berpraktek di rumah sakit perlu dilakukan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Yang berikutnya adalah persoalan kependidikan. Orang yang masuk fakultas kedokteran berarti orang-orang yang sudah melewati seleksi yang cukup panjang dan dipastikan orang tersebut memiliki kualifikasi etika dan moral yang cukup. Karena ini menyangkut kepercayaan publik terhadap orang yang menangani orang yang lagi bermasalah. Orang yang lagi bermasalah secara kesehatan artinya dia percaya pada dokter yang menanganinya. Satu, percaya bahwa akan ditangani dengan baik. Yang kedua, percaya bahwa diagnosanya dilakukan secara objektif. Yang ketiga, percaya bahwa obat yang diberikan, terapi yang diberikan, petunjuk dokter yang diberikan adalah petunjuk yang didasarkan pada aspek akademis dan aspek moralitas. Inilah prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi orientasi utama, apalagi dokternya. Ya, pemirsa, kita langsung saja mungkin saya meminta jawaban dari Dokter Mirza. Dokter Mirza, pertanyaan saya tadi sama halnya dengan pernyataan Dokter Slamet bahwa rumah sakit juga harus bertanggung jawab. Apakah Anda juga sepakat dalam hal ini rumah sakit tidak hanya sekedar mengembalikan oknum dokter tersebut ke universitas? Dokter Mirza. Iya, baik. Saya sepakat dengan Dokter Slamet karena kejadian ini terjadi di lingkungan rumah sakit. Tentu rumah sakit juga harus memberikan keterangan bagaimana atau bertanggung jawab bagaimana ini bisa terjadi di lingkungan yang harusnya menjadi safe place atau zona aman, zona
aman buat para pasien dan keluarga pasien atau penunggu pasien tentunya. Dan bagaimana mungkin, ini yang saya mau pertanyakan, bagaimana mungkin obat itu bisa keluar? Ya, jika obat itu diambil dari rumah sakit, bagaimana mungkin obat itu bisa didapatkan oleh residen semester 2, R2 ya sebutannya kalau di dunia pendidikan kedokteran spesialis, R2 itu bisa mendapatkan obat itu, dan bagaimana mungkin dia bisa membawa pasien tanpa diketahui oleh orang lain di rumah sakit itu, dibawa ke suatu tempat yang sepi, yang tidak ada orang. Ya, saya dengar kabarnya itu gedung belum digunakan atau ruangan itu belum digunakan atau bagaimana. Bagaimana mungkin dia bisa membawa itu tanpa diketahui orang lain, lalu tanpa diketahui oleh kakak kelasnya. Padahal seorang residen yang mahasiswa kedokteran yang sedang menempuh pendidikan spesialis yang junior, itu gerak-geriknya di rumah sakit tentu akan pasti diketahui oleh seniornya. Karena pasti akan selalu minta izin kepada seniornya untuk melakukan suatu tindakan. Bahkan untuk sekedar memeriksa pasien ringan begitu, itu juga harus lapor kepada seniornya. Ya, dan bagaimana mungkin ini bisa terjadi tanpa ada kelalaian dari kedugaan kelalaian dari pihak rumah sakit. Ya, Dokter Mirsa, kalau dari DM-DM yang masuk ke sosial media Anda, karena banyak rekan-rekan PPDS juga yang mend-DM Anda informasinya, apa sebenarnya yang mereka sampaikan terkait dengan pengawasan maupun mungkin mentoring yang dilakukan di lingkungan pendidikan PPDS, sehingga kejadian seperti ini bisa terjadi? Ya, jadi banyak DM yang menceritakan kisahnya kurang lebih serupa. Serupa dalam artian bukan mengalami perkosaan seperti ini ya, tapi terjadi pelecehan atau indikasi pelecehan seksual begitu. Nah, terus ada juga bullying, ya ini yang paling banyak ini bullying ini, ya terus pemerasan, ya itu terjadi, ya mau mau di apa namanya mau disangkal atau tidak, tapi itu faktanya terjadi, dan memang saya harus akui itu tidak diketahui oleh para dosen dan staf pengajar. Dan yang mereka keluhkan adalah inginnya terjadinya perubahan pengawasan. Artinya yang mereka minta adalah pengawasan yang lebih baik, pengawasan yang lebih ketat, dan juga sistem pendidikan menurut mereka ya yang lebih manusiawi. Manusiawi di sini artinya adalah jam kerjanya, jam jam jaganya atau jam kerjanya ya. Memang ini saya bisa bilang ini bukan official, karena kalau official dari kampus tentu akan ada jam kerja dalam oleh seorang residen. Artinya berangkat masuk jam berapa, pulang jam berapa itu ada. Cuman kan setelah itu akan ada yang unofficial, yang dari kakak kelasnya, dari seniornya, yang memaksa mereka bisa berada di rumah sakit lebih dari 24 jam, bahkan 36 jam, 48 jam, dan itu selalu terjaga. Jadi ini menurut saya tidak masuk akal sebagai manusia normal begitu. Oke, baik, Dokter Slamet, saya mau bertanya soal dokter yang bertugas ini tidak hanya terkait oknum dokter tersebut ya, tapi mungkin dokter-dokter yang bertugas di rumah sakit begitu, direkrut oleh rumah sakit ini sebetulnya berdasarkan rekomendasi ID atau saat ini ya sudah tidak aja ya kenal begitu saja kemudian ya sudah rekrutmen atau harus melalui ID terlebih dahulu gitu, rekomendasi ID, terdaftar di ID atau bagaimana sebetulnya Dokter Slamet? Ya, dulu sebelum tahun 2023 ada persyaratan sebelum mempunyai surat izin praktek baik residen maupun dokter, ada rekomendasi ID. Di rekomendasi ID kan kita menseleksi mengenai etikanya ya. Tapi sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, itu sudah tidak ada lagi. Jadi praktis semua tanggung jawabnya ada di Dinas Kesehatan oleh pemerintah, sehingga saya tidak tahu dulu yang dilakukan ID sebenarnya sudah pas ya untuk mendeteksi agar tidak ada dokter palsu, bahwa dokter yang praktek betul-betul etikanya yang baik sehingga masyarakat terlindungi. Tetapi saya tidak tahu kenapa itu dihilangkan, dan kami sampai saat ini kami melakukan uji materi terhadap undang-undang tersebut. Karena
rekomendasi ID itu adalah untuk melindungi masyarakat. Tapi beginilah Mbak, semua kejahatan itu kan ada niat dan kesempatan, gitu loh. Ini kalau sampai 2 sampai 3 kali, artinya rumah sakit tersebut tidak aman bagi pasien, gitu. Sehingga rumah sakit juga ikut harus bertanggung jawab. Bagaimana bisa sekali, 2 kali, nanti berikutnya. Terus yang ketiga adalah sama dengan Dokter Mirza. Kesempatan lain, IDI sudah menyampaikan berkali-kali. Ini rumah sakit kan di bawah Kementerian Kesehatan. Bahwa residen maksimal 40 sampai 50 jam per minggu. Kalau di atas itu maka ada kesempatan di rumah sakit, dia tidak ketemu keluarganya, mempermudah untuk berbuat kriminal, bullying dan lain-lain. Sehingga ya, sekarang kita akan membuat sistem yang baik atau tidak. Gitu. Niat kejahatan di semua profesi ada, cuma ada kesempatan atau tidak. Nah sampai 2 kali, 3 kali, berarti kesempatannya banyak ini. Jangan-jangan yang lain ada juga, kan gitu loh. Nah, yang perlu diaudit juga rumah sakit. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal rumah sakit itu harus aman bagi pasien dan keluarganya, gitu. Makasih, Mbak. Baik. Kita ke Mas Reza, mungkin bisa menanggapi ya. Tadi Dokter Slamet mengatakan bahwa tekanan di rumah sakit ini memberikan kesempatan dan juga peluang bagi dokter-dokter yang bertugas dengan tekanan tinggi, tingkat stres yang tinggi untuk terjadi tindak kriminal, tindakan bullying. Itu tanggapannya seperti apa Mas Reza? Apakah itu berpengaruh? Tanggapan saya adalah ketika Dokter Mirza mengatakan ini marak bullying, marak pemerasan dan segala macam, tindak kriminal, itu pidana loh. Pertanyaannya, berapa banyak kasus-kasus pidana, peristiwa-peristiwa pidana di lingkungan rumah sakit masuk tidak dalam radar organisasi? Berapa angkanya? Bagaimana penindakannya? Plus, karena ternyata peristiwa-peristiwa di rumah sakit itu berwarna pidana, masuk tidak ke kantor polisi? Bagaimana penindakannya? Kalau ternyata atensi dari organisasi, atensi dari otoritas penegakan hukum terkait dengan peristiwa-peristiwa pidana di rumah sakit ternyata nol atau minim, maka saya tidak tahu. Saya memilih percaya pada pernyataan Dr. Mirza atau saya pilih percaya pada data. Apakah data ini mencerminkan insiden atau angka ya peristiwa yang sesungguhnya? Ataukah Dr. Mirza sedang melakukan dramatisasi saja? Saya tidak tahu. Ini sebetulnya hanya sebuah tanda petik agak nyinyirnya saya ketika di satu sisi saya berpikir boleh jadi benar yang dikatakan Dr. Mirza bahwa lingkungan rumah sakit ternyata tidak serta-merta aman, tidak serta nyaman, tidak serta-merta menyehatkan. Tapi kalau berbasis pada data, masuk tidak dalam radar organisasi dan radar otoritas penegakan hukum. Gitu. Baik. Oke. Mungkin tanggapan langsung dari Dokter Mirza? Dokter Mirza, ini aduan-aduan yang Anda terima ini alasan mereka mungkin tidak melaporkan, kenapa harus lewat Anda begitu, baru berani bicara setelah kasus PPDS ini viral, itu apa sebenarnya Dokter Mirza? Baik, saya senang sekali nih pernyataan Mas Reza. Jadi sangat mengkurasi untuk tanda tanya dan itu terima kasih sekali. Karena memang ini harus ditelusur. Saya setuju banget. Kenapa tidak banyak laporan? Atau mungkin ada laporan tapi kenapa tidak sampai viral? Lebih tepatnya seperti itu. Karena memang ini kaitannya dengan rasa takut, ya. Jadi coba bayangkan kita sedang berada dalam pendidikan yang mana, mohon maaf, ini tanda kutip kasarnya, nyawa kita itu sangat bergantung di sini. Dan kemudian kita mengalami tindakan pidana, pelanggaran pidana. Lalu sebagai manusia tentu ada rasanya kita ingin melakukan pelaporan atau meminta keadilan. Tapi di sisi lain takut nanti jangan-jangan saya dilakukan tindakan yang lebih parah dari ini. Dan ini sudah dilakukan, solusinya diberikan oleh Kementerian Kesehatan pada saat kasus almarhumah Dokter Risma. Ya, itu di situ terjadi perubahan yang luar biasa besar karena Kementerian Kesehatan membuka website untuk mempersilahkan untuk melakukan pelaporan secara langsung melalui website. Namun sayangnya dengan janji identitas yang disembunyikan dan dijanjikan mendapatkan perlindungan hingga sang pelapor itu menyelesaikan pendidikan spesialistiknya. Tapi faktanya banyak yang cerita pada saya nggak pernah lapor karena saya nggak pernah mengalami bullying, tapi cerita yang masuk ke saya selalu bilang, ini sudah dilaporkan ke kepolisian belum? Karena ini pidana loh. Saya bilang gitu, ini pidana loh. Mereka bilang takut gitu. Lalu
Kenapa nggak lapor ke Kementerian Kesehatan? Sudah, tapi memang belum ada tindak lanjutnya. Sehingga mereka merasa jalur viral ini adalah jalur yang tercepat gitu. Tapi itu pun tidak semuanya mereka mau dipublikasikan karena takut. Bahkan saya selalu mempublikasikan dengan identitas yang saya sembunyikan. Tapi itu pun mereka masih takut. Artinya rasa takut, budaya rasa takut yang luar biasa yang akhirnya menjadi disalahgunakan ini tidak sehat ini. Bagaimana mungkin orang mengalami pelanggaran pidana, kekerasan pidana, mereka takut untuk melapor. Gimana seorang korban itu takut untuk melapor? Artinya kan di sini ada sistem yang membuat kepala mereka itu untuk selalu merasa ketakutan. Begitu, terima kasih. Baik. Ada sistem yang perlu diperbaiki begitu ya, Dokter Mirza ya, karena mungkin banyak aduan-aduan juga kalau saya baca-baca dari story-nya Dokter Mirza ini bukan yang baru-baru terjadi, tapi yang dulu-dulu mungkin ya, yang sudah pernah dialami, kemudian curhat ke Dokter Mirza. Baik, terima kasih banyak Dokter Mirza atas mungkin saran juga, ada masukan juga dari Dokter Mirza. Ini bisa menjadi momentum untuk evaluasi ya, dan apakah juga kelembagaannya, kemudian etika profesinya, pengawasannya, dan juga ruang untuk mengadukan ini secara aman ya. Dokter Slamet juga terima kasih, Dokter Slamet, kita juga dukung terus ataupun juga dorong terus untuk pihak rumah sakit juga ikut bertanggung jawab ya dalam kasus ini. Dan juga Mas Reza, kita harapkan nanti ke depan juga pikiran-pikiran, prediksi-prediksi ataupun juga solusi-solusi, catatan-catatan untuk penegak hukum begitu atau untuk kedokteran ini sendiri. Selama saya masih jadi sehat. pertimbangan ya. Selama saya masih sehat. Iya, kita nantikan nanti. Sampai ketemu lagi Mas Reza. Terima kasih banyak. Selamat pagi.